Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusni Kurnia dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai agama dan kehidupan manusia modern. Sebenarnya agama tidak mempersoalkan atau membedakan antara kehidupan manusia itu modern ataupun tradisional. Nah, karena pada hakikatnya agama diperuntukkan sebagai pedoman atau tuntunan bagi manusia dalam segala bentuk kehidupannya, baik dalam kehidupan modern maupun tidak modern atau tradisional. Nah, jadi secara dogmatis seolah-olah memang dapat dikatakan bahwa agama yang diturunkan lewat nabi terakhir diperuntukkan bagi kehidupan manusia di segala zaman. Namun demikian kehidupan manusia yang selalu tumbuh berkembang dan berubah-ubah memang dapat menimbulkan permasalahan dalam membumikan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran agama. Nah, maka dari itu dari istilah kehidupan modern itu sendiri sebenarnya sangat relatif. Kalau kehidupan masa kini dikatakan sebagai kehidupan modern itu karena dibandingkan dengan kehidupan masa lalu. Nah, dalam beberapa puluh atau ratus tahun yang akan datang, mungkin kehidupan sekarang ini yang dikatakan modern ini tidak lagi dinyatakan sebagai modern. Kenapa? Karena sudah ketinggalan zaman sehingga dinyatakan sebagai kehidupan yang tertinggal. Nah, dengan demikian, kalau makna atau kriteria kehidupan modern hanya dikaitkan atau diorientasikan pada adanya perubahan dan perkembangan manusia atau kehidupan masyarakat secara lahiriah, maka sebenarnya pada setiap perubahan zaman dapat dikatakan ada kehidupan modern. Tetapi apabila makna dan kriteria modern itu diorientasikan pada ada atau tidaknya perubahan pandangan dan sikap hidup, maka belum tentu kehidupan masa kini dikatakan sebagai kehidupan modern. Banyak hal dalam kehidupan masyarakat modern saat ini yang sebenarnya merupakan pandangan dan sikap hidup yang bersifat jahiliyah. Apabila makna dan kriteria kehidupan modern diidentikan dengan adanya perubahan dan pembaharuan konsep atau pemikiran, maka kedatangan Islam dengan Al-Qur'annya sejak awal telah membawa konsep modern dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pembaharuan konsep atau pola pikir atau pola pandangan yang dibawa Islam itu diantara lain ada yang pertama konsep ketuhanan, yang kedua konsep dosa atau kesalahan, yang ketiga ada konsep persamaan hak, dan yang terakhir ada konsep rasionalitas atau akal. Nah, kehidupan modern saat ini ditandai oleh semakin meningkatnya kehidupan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai materialistik, individualistik, dan semakin berkembangnya pengaruh globalisasi di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi. Tidak jarang persaingan hidup yang sangat materialistik dan individualistik menyebabkan orang mengalami stres, tertekan, tekanan jiwa yang sangat berat, melakukan perbuatan-perbuatan nekat atau menempuh jalan-jalan pintas seperti menerabas budaya untuk mencapai tujuannya. Jelas di sini diperlukan pendekatan atau tuntunan agama. Nah, dalam kehidupan yang serba materialistik dan individualistik ini mudah sekali berkembang penyakit cemburu, iri hati, berprasangka buruk. Dapat dibayangkan ya betapa fatal dan runyamnya akibat yang ditimbulkan oleh sifat iri, cemburu, prasangka buruk terhadap seseorang ini. Nah, oleh karena itulah agama memberikan tuntunan antara lain di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang ditetapkan atau dilebihkan atau dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki atau perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, dengan memahami tuntunan agama yang demikian itu diharapkan orang tidak akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan modern saat ini yang cenderung lebih materialistik dan individualistik. Nah, menghadapi era informasi yang demikian itu jelas diperlukan peningkatan kematangan kejiwaan atau rohaniah, kematangan emosional dan kematangan pengendalian diri sebagai penangkal utamanya. Nah, disinilah arti penting peranan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan modern ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyempatkan untuk menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.